optimalisasi sistem pelayanan kefarmasian melalui pengawasan terhadap kadaluarsa obat sebagai upaya peningkatan keamanan obat bagi masyarakat di UPT Puskesmas Sulang Kabupaten Rembang. Kegiatan 1. Mendata kadaluarsa masing-masing obat. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas mengenai sistem pengambilan data kadaluarsa obat yang akan dibuat, serta sistem penataan obat yang akan dibuat. Menerapkan nilai, akuntabilitas, kepercayaan, tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, sila keempat, etika publik, sopan dan santun, menghargai komunikasi, komitmen mutu, profesionalisme, anti korupsi, tanggung jawab. Melakukan pengecekan terhadap masing-masing kadaluarsa obat. Menerapkan nilai, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerja keras, sila kelima, etika publik, profesionalisme, mengutamakan pencapaian hasil, komitmen mutu, orientasi hasil, anti korupsi, tanggung jawab, kerja keras. Membuat daftar kadaluarsa untuk masing-masing obat yang tersedia di puskesmas. Hasil yang diperoleh yaitu tersedianya data kadaluarsa untuk masing-masing obat. Kegiatan 2. Membuat papan pengumuman khusus untuk mencatat obat-obatan yang hampir kadaluarsa. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang rencana pembuatan papan informasi untuk mengupdate obat-obatan dengan masa kadaluarsa pendek. Membuat desain papan informasi khusus untuk obat-obatan dengan kadaluarsa pendek. Menerapkan nilai, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, menghormati hak orang lain, sila kelima, etika publik, membangun komunikasi. Konsultasi kembali dengan Kepala Puskesmas mengenai desain papan informasi yang akan dibuat. Mencetak atau membuat papan informasi sesuai dengan hasil persetujuan oleh atasan dan siap untuk dipasang di tempat yang sesuai. Hasil yang diperoleh yaitu terpasangnya papan informasi khusus yang dapat digunakan sebagai pengingat dalam melakukan distribusi obat agar obat dengan kadaluarsa pendek dapat digunakan terlebih dahulu. Kegiatan 3. Menempelkan stiker berwarna pada wadah obat untuk mempermudah pengawasan kadaluarsa obat. Hal yang pertama dilakukan yaitu konsultasi dengan Kepala Puskesmas mengenai rencana pemberian stiker berwarna pada wadah atau kotak obat. Membuat desain stiker kadaluarsa obat. Menerapkan nilai, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, nasionalisme, musyawarah, sila keempat, etika publik, menghargai komunikasi, komitmen mutu, profesional, anti korupsi, jujur. Mencetak stiker kadaluarsa yang telah dibuat. Menempelkan stiker kadaluarsa pada wadah dan kotak obat. Hasil yang diperoleh yaitu semua wadah obat diberi stiker berwarna untuk mempermudah dalam pengawasan kadaluarsa obat-obatan. Kegiatan 4. Membuat standar operasional prosedur mengenai penanganan obat-obat yang hampir kadaluarsa. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas mengenai rencana pembuatan SOP. Mencari referensi dalam membuat draft standar operasional prosedur yang akan dibuat. Menerapkan nilai, akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, nasionalisme, suka bekerja keras, sila kelima, musyawarah, sila keempat, komitmen mutu, inovasi, efektivitas, efisien, anti korupsi, tanggung jawab, kerja keras. Konsultasi kembali dengan Kepala Puskesmas mengenai draft SOP yang dibuat. Hasil yang diperoleh yaitu tersedianya SOP mengenai penanganan obat-obatan yang hampir kadaluarsa akan menjadi pedoman teknis bagi petugas farmasi dalam menjamin mutu sediaan farmasi. Kegiatan 5. Membuat lembar monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan kadaluarsa obat. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas mengenai rencana lembar monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan kadaluarsa obat. Mencari referensi dalam membuat lembar monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan kadaluarsa obat. Menyusun lembar monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap kadaluarsa obat-obatan.
Menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme suka bekerja keras sila kelima, etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, komitmen mutu, efektivitas efisien, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Konsultasi kembali kepada Kepala Puskesmas mengenai penyusunan lembar monitoring dan evaluasi yang telah disusun untuk mendapat persetujuan. Hasil yang diperoleh yaitu tersedianya lembar monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas sistem dan kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan pengawasan kadaluarsa obat. Kegiatan 6. Melakukan sosialisasi standar operasional prosedur mengenai penanganan obat-obat yang hampir kadaluarsa kepada pegawai puskesmas dan petugas obat masing-masing subunit. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas mengenai pelaksanaan sosialisasi, penyiapan sarana dan prasarana, serta dokumentasi yang diperlukan. Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai puskesmas. Untuk sistemnya ada dua. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out, adalah sebuah sistem dalam penataan di mana barang yang masuk ke terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan sistem FIFO atau first in first out adalah sebuah sistem dalam penataan di mana barang dengan masa kadaluarsa lebih pendek harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itu menjadi pemikiran saya selaku Kepala Puskesmas. Terus saya berkeinginan bahwa obat itu jangan sampai dijadikan kadaluarsa. Menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, kejelasan, konsistensi, nasionalisme suka bekerja keras sila kelima, etika publik ramah, komunikasi yang baik, komitmen mutu, efektivitas efisien, anti korupsi, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Hasil yang diperoleh yaitu petugas mampu memahami standar operasional prosedur sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang benar sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Kegiatan 7. Membuat tempat khusus untuk obat-obatan yang telah kadaluarsa dan atau obat rusak. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan Kepala Puskesmas terkait rencana pembuatan wadah khusus untuk menyimpan obat yang telah kadaluarsa. Berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain terkait wadah untuk menyimpan obat yang telah kadaluarsa. Memilah dan mencatat obat yang telah kadaluarsa. Menerapkan nilai akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme sila kelima, etika publik, sopan, komunikasi, komitmen mutu, efektivitas dan efisiensi, anti korupsi, tanggung jawab. Membuat data obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Memberi label penandaan pada wadah obat yang telah kadaluarsa. Hasil yang diperoleh yaitu tersedianya wadah khusus untuk menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak, di mana wadah tersebut terpisah dari obat yang lain agar tidak terjadi kekeliruan pada saat penyerahan obat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat atas bimbingan dan dukungannya.